What's up geng, balik lagi di channel Ayat TV. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan alur cerita anime yang cukup lagi nge-hype di musim ini. Ya apalagi kalau bukan anime yang berjudul Seirei Gensoki yang rilis pada tahun 2021 dengan genre action adventure, harem romance, fantasi drama dan memiliki rating 7,39 di MAL. Mungkin diantara kalian sudah banyak yang menonton alur animenya di channel yang lain tapi berpart-part. Jadi di sini gue langsung sikat habis saja anime ini dari awal sampai akhir, biar kalian gak pusing-pusing cari kelanjutannya. Jadi cerita anime kali ini berfokus pada seorang siswa SMA yang mengalami kecelakaan. Di sini dia bereinkarnasi menjadi anak yang nasibnya menjadi gelandangan. Namun nasibnya mulai berubah ketika dia ditolong oleh seorang yang berasal dari kerajaan. Namun di sini dia selalu dihina, dibully, difitnah karena dia berasal dari kaum rendahan. Namun sebenarnya dia mempunyai kekuatan yang sangat overpower, namun dia merahasiakannya. Tak hanya itu, sekian berjalannya waktu, ternyata dia adalah anak dari seorang bangsawan. Namun di sini dia ingin menjadi dirinya sendiri dan membalaskan dendam orang tuanya. Daripada kalian semakin penasaran dengan alurnya, kita puterin dulu intronya. Cerita dimulai di mana ada seorang anak yang bernama Haruto yang akan meninggalkan teman masa kecilnya. Tetapi teman masa kecilnya menangis, tidak ingin ditinggalkan oleh Haruto. Tetapi Haruto berjanji saat sudah dewasa, Haruto akan menyebutnya dan menikahinya. Dia pun dengan senang dan menerimanya. Tapi saat sudah dewasa, Haruto melihat teman masa kecilnya berjalan dengan laki-laki lain. Setelah itu Haruto pulang dengan menaiki bis. Di sana dia bersama dua orang gadis. Tapi bis yang sedang dinaiki Haruto mengalami kecelakaan dan membuatnya meninggal. Timeline pun berubah ke kerajaan Beltrum tahun 991. Di sana ada anak yang berpakaian kumuh bernama Ryo. Ingatannya aneh karena bercampur dengan ingatan Haruto. Lalu datanglah tiga orang dewasa yang membawa karung berukuran besar. Ryo pun pergi karena disuruh mandi oleh orang dewasa tadi. Saat mandi, Ryo teringat tentang janji ibunya yang akan membawanya ke tempat kelahirannya di Yagumo. Tetapi sayangnya ibu Ryo sudah terbunuh. Setelah selesai mandi, Ryo datangi 4 orang wanita berjubah putih. Mereka bertanya kepada Ryo tentang gadis yang hilang, tetapi Ryo tidak mengetahuinya. Lalu gadis yang bernama Celia mengeluarkan sihirnya untuk mencari reaksi sihir di desa ini. Tetapi hanya ada reaksi sihir dari tubuh Ryo saja. Lalu mereka pun pergi. Sebelum pergi, Celia memberikan imbalan kepada Ryo. Ryo pun segera menyembunyikan uang yang dia dapat. Setelah sampai di rumah, dia tiba-tiba ditusuk oleh orang yang tidak ia kenal. Beruntung tusukannya mengenai uang yang dia dapat tadi. Saat akan diserang lagi, tiba-tiba muncul spirit seorang gadis yang dengan cepat mengajari Ryo cara menggunakan sihir. Tubuh Ryo pun diselimuti aura berwarna biru yang bertanda dia sudah bisa menggunakan sihir. Dengan fisik yang diperkuat menggunakan sihir dan skill bela diri yang dia dapatkan dari ingatan masa lalu Haruto, Ryo pun dapat mengalahkannya. Lalu karung yang dibawa orang-orang tadi bergerak dan mengeluarkan suara. Setelah Ryo buka, ternyata di dalamnya ada gadis yang bernama Flora yang dicari oleh Celia dan teman-temannya tadi. Tapi karena melihat orang-orang yang terluka karena pertarungan tadi, dia pun langsung pingsan. Lalu Ryo berencana membawanya ke istana. Tapi di perjalanan dia bertemu dengan Celia dan teman-temannya. Christina, kakaknya Flora, melihat Flora dibawa oleh Ryo. Dia pun mendatanginya dan langsung menampar Ryo. Ia menuduh bahwa Ryo yang sudah menculik Flora. Lalu Ryo pun dipaksa ikut ke istana untuk membicarakan semua hal yang dia ketahui.
Tetapi sampainya di sana, ia disiksa oleh wakil kapten dari kesatria pengawal kerajaan, Charles Arbor. Rio dipukuli terus-menerus karena dipaksa mengaku perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Flora pun akhirnya bangun dari pingsannya. Di sini dia meminta Vanessa dan Celia untuk memanggilkan Rio untuknya. Tetapi saat sudah sampai di sana, mereka melihat kondisi Rio yang sudah babak belur. Celia pun langsung menyembuhkan Rio. Saat Rio bangun dari pingsannya, ia pun sudah berada di kamar istana kerajaan. Di sana dia ditemani oleh Celia. Celia memberitahu Rio kalau raja dari kerajaan Veltrum akan menyampaikan rasa terima kasihnya secara langsung. Sebelum bertemu dengan raja, Rio pun meminta Celia untuk mengajarinya tata krama. Celia pun dengan senang menerimanya. Untuk berterima kasih kepada Rio karena telah menyelamatkan putrinya, sang raja akan masukkan Rio ke Akademi Veltrum dengan beasiswa penuh. Di sana juga ada Celia yang masih berumur 12 tahun, tetapi sudah menjadi guru di akademi tersebut. Saat di akademi, Rio mendapatkan perlakuan yang tidak baik karena sekolah itu khusus para anak bangsawan. Sedangkan Rio hanya anak yatim dari tempat yang kumuh. Tetapi di sana Rio dilindungi oleh Celia Sensei. Karena Rio tertinggal banyak pelajaran, Celia Sensei menawarkan akan mengajari Rio sepulang sekolah. Setelah pulang sekolah, Rio menghampiri Celia Sensei di ruangannya. Di sana Rio bisa mempelajari sesuatu dengan cepat karena bantuan ingatan Haruto. Setelah selesai belajar, Celia Sensei mengajak Rio untuk minum teh bersama. Scene berpindah saat murid-murid sedang belajar pedang di lapangan. Rio disuruh pengajarnya untuk menyerangnya. Dengan ingatan kemampuan pedang milik Haruto, caranya menggunakan pedang berbeda dengan yang lainnya. Setelah pertarungan berakhir, dia mendapatkan pujian dari pengajarnya bahwa ia berpotensi menjadi kesatria yang hebat. Tetapi Rio tidak berkeinginan untuk menjadi kesatria. Karena sebentar lagi ada ujian akhir semester, setelah pulang sekolah, Rio selalu belajar lagi di ruangan Celia Sensei. Setelah ujian berakhir, Rio mendapatkan posisi teratas bersama dengan putri Christina. Tetapi Alphonse tidak terima dan menuduh Rio melakukan kecurangan. Tetapi karena tidak ada bukti, Rio dibela oleh putri Christina dan juga Celia Sensei. Setelah itu, Rio diajak minum oleh Celia Sensei untuk merayakannya. Saat minum teh, Celia Sensei bilang ke Rio kalau dia khawatir akan ada lebih banyak yang tidak menyukainya lagi karena kejadian tadi. Akan tetapi Rio bilang bahwa dia akan baik-baik saja karena ada Celia Sensei di sisinya. Mendengar hal itu, Celia Sensei jadi malu. Turnamen antar kesatria kerajaan pun akan segera digelar dan Rio juga ditunjuk untuk mengikuti turnamen itu. Tetapi ada banyak yang tidak terima karena Rio berasal dari kelas bawah dan terlebih lagi Rio tidak bisa menggunakan sihir. Tetapi keputusan dari guru sudah tidak dapat diganggu gugat. Turnamen pun dimulai. Rio akan melawan orang yang menyiksanya saat di kerajaan dulu, yaitu Charles Arbor. Charles ingin membalas dendam kepada Rio karena gara-gara dirinya dia harus turun pangkat selama 5 tahun. Saat Charles mulai menyerang, Rio langsung mengebaskan senjata milik Charles dan dia pun langsung dinyatakan kalah. Setelah bertanding, Rio dipanggil oleh seorang gadis untuk pergi ke belakang gedung. Di sana dia diberikan sebuah surat cinta. Celia Sensei melihat kejadian itu dan dia merasa cemburu. Scene berpindah ke latihan di luar sekolah. Murid-murid disuruh menyelusuri hutan untuk sampai ke tempat yang telah ditentukan. Alphonse selaku komandan unit menyuruh murid-murid untuk pergi melalui rute yang telah ia tentukan. Rute itu dibuat oleh anak buah Stewart yang telah paham geografis hutan itu. Saat perjalanan, mereka bertemu dengan monster goblin. Dengan komando Alphonse, mereka berhasil mengalahkan
mengalahkannya dengan mudah. Saat sudah keluar hutan, mereka tidak melihat tujuan tempat itu, melainkan hanya sebuah jurang. Tiba-tiba sekawanan orc datang menyerang mereka. Kaki Stewart terkena serangan tombak dari orc. Dia berjalan sempoyongan dan menabrak Putri Flora yang menyebabkan dia jatuh ke jurang. Dengan cepat Rio menyelamatkannya, tetapi itu menyebabkan Rio jatuh ke jurang. Lalu dengan komando Alphonse, mereka berhasil mengalahkan monster itu lagi. Setelah selesai bertarung, Alphonse bertanya ke Stewart apakah dia telah mendorong Putri Flora. Tetapi Stewart mengelak dan menuduh Rio yang mendorong Putri Flora. Sementara itu, Rio masih bersembunyi karena ia takut dicurigai karena dia jatuh dari ketinggian itu dan tidak terluka sama sekali. Tiba-tiba ada monster yang kuat muncul. Karena merasa tidak bisa mengalahkannya, Alphonse menyuruh semuanya untuk kabur. Tetapi Putri Flora masih tertinggal. Saat monster itu hendak menyerang Putri Flora, Rio dengan cepat menyelamatkannya dan berhasil memotong lengan monster itu. Saat monster itu ingin menyerang Rio, Rio mengabaikannya dan langsung menebas kepala monster itu hingga terpenggal. Ternyata monster itu adalah suruhan dari orang yang misterius. Saat murid-murid datang menjemput Putri Flora, Rio pun bergegas pergi. Pihak sekolah menyalahkan Rio atas kejadian tersebut dan menyatakan kalau Rio telah hilang. Sheila Sensei yang mendengar kabar itu merasa khawatir dengan keadaan Rio. Ternyata dengan diam-diam Rio datang ke tempat penelitian Sheila Sensei. Tiba-tiba Sheila Sensei langsung memeluknya. Di sana Rio berpamitan kepada Sheila Sensei karena dirinya akan pergi ke wilayah Yakumo. Rio berjanji akan mengirimkan surat dengan nama samaran yaitu Haruto. Sebelum pergi mereka pun berpelukan. Di sini Sheila Sensei pun menangisi kepergian Rio. Setelah perjalanan yang cukup lama, Rio akhirnya sampai ke kota Mande di kerajaan Galak dengan selamat. Di sana Rio menemukan makanan yang mirip makanan dari Jepang yaitu mie. Setelah selesai makan, Rio pergi ke guild pedagang Rika untuk memberi bahan makanan untuk bekal di perjalanan. Di sana dia dibantu oleh gadis bernama Lotte. Rio juga mengirim surat ke Sheila Sensei melalui bantuan guild itu. Rio pun melanjutkan perjalanannya lagi. Di tengah perjalanan dia melihat gadis yang pingsan di tengah hutan. Saat ingin menyelamatkannya, dia ditembak racun oleh gadis itu. Tapi racunnya berhasil dinetralkan oleh Rio. Lalu gadis itu menyerang Rio, tapi serangannya berhasil ditahan olehnya. Setelah Rio berhasil menahan gadis itu, dia berteriak ketakutan. Lalu Rio pun menidurkannya dengan sihirnya. Ternyata gadis itu terikat dengan sihir perbudakan. Dia diperbudak oleh Stewart dan disuruh untuk membunuh Rio. Setelah Rio melepaskan kalung perbudakan itu, gadis bernama Latifa itu berterima kasih sambil menangis. Sebelum Rio pergi, dia pun menyarankan Latifa untuk pergi ke belantara timur karena di sana manusia dan jin hidup berdampingan. Saat Rio memulai perjalanannya lagi, Latifa pergi mengikutinya. Rio menyuruhnya pergi karena masih tidak mempercayainya. Akan tetapi Latifa takut jika sendirian dan memintanya memasang kalung perbudakan jika masih belum percaya dengannya. Lalu Rio menyuruhnya membuang kalung itu dan membiarkan Latifa ikut dengannya. Sebelum sampai di belantara, mereka beristirahat dan mendirikan tenda terlebih dahulu. Saat Rio memasak mie yang dia beli di kota sebelumnya, Latifa menyebutnya dengan nama spaghetti. Saat itu Latifa juga berbicara kalau dia ingin pulang ke Tokyo. Hal itu membuat Rio yakin kalau Latifa juga berasal dari bumi dan bereinkarnasi menjadi budak di dunia ini.
Scene berpindah saat Rio melihat pohon yang besar di tengah hutan, tetapi Latifah tidak bisa melihatnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke arah hutan. Saat malam hari, mereka beristirahat. Saat Rio masih terjaga di malam hari, dia diserang oleh manusia roh. Rio tidak ingin menjadi musuh mereka dan meminta berbicara baik-baik. Mereka pun menerimanya. Tetapi saat mereka memeriksa tenda, di sana ada Latifah yang sedang tertidur. Mereka menganggap Rio telah menculik salah satu ras dari mereka. Lalu Rio diserang dan membuatnya pingsan. Setelah itu mereka menangkap Rio dan membawanya ke desa. Saat pingsan, Rio bermimpi bertemu dengan spirit yang menyelamatkannya dulu dan juga bertemu dengan teman masa kecilnya. Saat sudah bangun, Rio sudah berada di kamar sebuah desa. Lalu Latifah datang karena khawatir dengannya. Tetua desa dan para gadis yang menyerangnya juga ikut hadir dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang sudah terjadi. Besoknya Rio dipanggil untuk menemui tetua desa yang lain. Saat perjalanan, Rio bertanya tentang pohon besar yang dilihatnya. Ternyata pohon itu adalah tempat tinggal roh pohon agung Dryas. Pohon itu dikelilingi oleh sihir roh dan hanya bisa dilihat oleh orang tertentu saja. Rio pun bertemu dengan para tetua desa yang lain. Di sana ada Sildora, Ursula, dan Dominic. Di sini para tetua minta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi dan juga berterima kasih karena sudah membebaskan salah satu ras mereka. Para tetua akan mengabulkan keinginannya untuk menebus kesalahan mereka. Pada awalnya Rio menolak, tetapi karena dipaksa, Rio pun meminta mereka untuk menjaga Latifah di sini karena dia akan pergi meninggalkannya. Di sini Rio juga meminta untuk bisa tinggal sementara di desa ini. Para tetua pun menerimanya. Selain itu, Rio juga meminta untuk diajari tentang sihir roh miliknya. Saat rapat selesai, muncullah Dryasama, roh berbentuk manusia yang menjaga desa itu. Dryasama melihat di tubuh Rio ada roh yang sedang tertidur. Saat memeriksa tubuh Rio, Dryasama melihat ada roh berbentuk manusia di dalam tubuh Rio. Padahal roh yang berbentuk manusia itu sangatlah langka. Di sisi lain, para tetua sudah menyiapkan tempat tinggal untuk Rio dan juga Latifah. Di sana mereka juga akan dilayani oleh Sarah dan juga teman-temannya. Festival persembahan untuk Dryasama pun dimulai. Di sisi lain, ada seorang yang misterius dan juga muridnya mengambil telur wyvern secara diam-diam. Orang itu menyuruh muridnya bawa telur itu dan dia akan berjaga-jaga. Saat festival berlangsung, Rio mengajak Latifah jalan-jalan ke hutan. Rio memberitahukannya kalau dia sebentar lagi akan pergi dari desa dan meninggalkannya di sini. Namun Latifah menolaknya dan melarikan diri. Orang misterius tadi berencana agar muridnya membawa satu telur untuk mancing sekawanan wyvern, sedangkan dia bisa mengambil telur yang tersisa dengan bebas. Dryasama menyadari ada sekainan wyvern yang menuju desanya. Dia menyuruh Sarah dan teman-temannya untuk memeriksanya. Saat di hutan, mereka melihat manusia yang sedang membawa telur wyvern. Manusia itu langsung lari ke arah desa, tetapi di perjalanan dia mati karena ulah gurunya. Saat Latifah sedang berjalan di hutan, tiba-tiba wyvern mendatanginya dan langsung menyerangnya. Beruntung Alma datang menyelamatkannya. Akan tetapi Alma tetap tak bisa mengalahkannya. Kemudian Latifah memancing wyvern untuk mengulur waktu. Saat wyvern akan menyerang Latifah, datanglah Rio yang menyelamatkannya. Rio pun bertarung melawan wyvern dengan tangan kosong. Saat wyvern akan menggunakan sihir api di mulutnya, Rio dengan cepat memukul kepalanya dan membuat sihir api meledak di dalam mulut. Wyvern hitam itu pun berhasil dikalahkan, dan itu juga membuat kawanan wyvern lainnya kabur.
Keesokan harinya, Latifah minta maaf kepada Rio karena dia telah banyak merepotkannya. Tetapi Rio merasa dia tidak merepotkannya karena Rio sudah menganggap Latifah sebagai adiknya sendiri. Latifah pun senang mendengarnya. Lalu Rio juga memberitahunya alasan mengapa dia akan pergi ke timur, yaitu Rio sudah berjanji dengan mendiang ibunya. Setelah itu Latifah juga bercerita tentang dirinya bahwa dia dulu pernah hidup di Jepang dan bereinkarnasi ke dunia ini. Rio pun mempercayainya karena dirinya juga sama. Sebelum Rio pergi, dia pun berpamitan terlebih dahulu. Dominic memberikan sebuah pedang kepada Rio. Ursula pun memberikan bekal untuk perjalanan yang jumlahnya banyak sekali. Beruntungnya Sildoro memberikannya item tempat penyimpanan ruang dan waktu yang bisa memudahkan perjalanannya nanti. Sebelum Rio pergi, Latifah pun memeluk Rio terlebih dahulu. Lalu Rio pun melanjutkan perjalanannya. Setelah 2 minggu berlalu, akhirnya Rio sampai di Yakumo. Di sana dia bertemu dengan 2 orang gadis, Ruri dan Sayo. Rio meminta kepada mereka untuk mengantarkan ke kepala desa. Karena kepala desa adalah neneknya Ruri, Ruri pun mengantarkannya. Saat sudah sampai di kediamannya, Rio bertemu dengan kepala desa, namanya Yuba. Rio bertanya kepada Yuba tentang orang tua Rio, yaitu Zen dan Ayame. Yuba menyuruh Rio untuk menceritakan tentang orang tuanya. Rio pun menceritakan semua tentang orang tuanya, bahkan sekaligus janjinya dengan ibunya. Yuba pun tahu tentang mereka karena Yuba adalah ibu dari Zen, ayahnya Rio. Awalnya kedatangan Rio adalah untuk membuatkan makam orang tuanya di tanah kelahirannya, tapi makam itu sudah dibuat. Yuba pun mengantarkan Rio ke makam orang tuanya. Di sana Rio pun berdoa, lalu Rio pun minta untuk tinggal sementara di desa ini. Kemudian Rio pun diajak berburu oleh Shin dan Dola. Tapi saat berburu, Shin tidak mendapatkan satupun tangkapan. Setelah Rio pulang dari berburu, Rio pun membuat kamar mandi. Lalu datanglah Ruri dan Sayo yang kagum akan kamar mandi buatan Rio. Bahkan Rio bisa membuat sabun. Shin berpindah ke Gon, anak dari pemimpin kepala desa sebelah yang datang ke desa karena saat dia ingin pergi ke ibu kota, keretanya rusak. Tapi di desa, Gon membuat keributan dengan Shin. Saat Gon mencekik Shin, Yuba dan Rio pun datang. Yuba menghentikannya dan akan memberikannya izin untuk tinggal sementara di desa. Gon pun pergi meninggalkan mereka. Saat melewati Rio, Gon pun menendang Rio, tapi dirinya lah yang terjatuh. Karena kejadian tadi, Sayo pun menginap di rumah Ruri. Saat malam hari, Rio memberikan kristal berwarna merah kepada mereka. Besoknya, pemeriksa pajak Hayate pun datang dan dia akan meriksa hasil panen tahun ini. Malamnya, saat Sayo dan Ruri tidur, Gon datang ke kamarnya dan langsung menyekap Ruri. Tapi berkat kristal yang diberi Rio tadi, Rio bisa segera mengetahuinya dan langsung datang. Di sini Rio marah dan melempar Gon keluar. Kemudian Rio memukuli wajahnya. Saat Rio hendak membunuh Gon, tindakannya langsung dihentikan oleh Hayate. Besoknya Rio minta maaf karena telah membuat keributan malam tadi. Berkat Hayate, Gon pun akan dijebloskan di penjara ibu kota. Yuba pun menitipkan surat kepada Hayate untuk diberikannya ke ayahnya. Rio, Sayo, Shin, dan lainnya pun pergi ke ibu kota untuk menjual hasil panennya. Saat sudah sampai di kota, Shin dan gurunya mengajak Rio untuk makan kamutan. Setelah itu, Rio dan Sayo pergi belanja bersama. Di tengah perjalanannya, Rio membelikan Sayo sebuah jepit rambut. Setelah itu, Rio melihat ada penculikan terjadi. Rio pun langsung menolongnya. Saat penjaga kota datang, Rio langsung pergi. Saat Hayate memberikan surat kepada ayahnya, Sakakoki, Koki kaget dan langsung menemui Rio. Di sana dia menceritakan semuanya kepada Rio bahwa dirinya dulu adalah orang yang melayani Ayame, ibu Rio sekaligus putri kerajaan Karasuki. Dan Zen dulunya adalah pengawal pribadi putri Ayame. Ayame menyukai Zen. Akan tetapi saat perayaan gencatan senjata dengan kerajaan Rokuren diadakan,
Pangeran yang menjadi perwakilan kerajaan itu ternyata menyukai Ayame dan menyuruh anak buahnya menculiknya. Saat anak buahnya hendak menculiknya dan dengan cepat Zen datang untuk menolongnya. Tapi pangeran itu dendam kepada Zen karena sudah membunuh anak buahnya. Kemudian dia meminta jika gencatan senjata ingin dilanjutkan, dia ingin Zen untuk dieksekusi dan dia akan menikahi Ayame. Sang raja tidak ingin itu terjadi dan merencanakan rencana rahasia agar Zen dan Ayame bisa kabur dari kerajaan. Koki pun mengajak Ryo untuk pergi menemui sang raja. Saat sudah bertemu dengan raja, Ryo bercerita tentang orang tuanya. Di sini Ryo bercerita tentang ibunya yang terbunuh oleh Lucius tepat di hadapannya. Lucius dulunya adalah teman seperjuangannya Zen. Ryo juga menceritakan bagaimana ia hidup setelah kejadian itu. Ryo juga berencana untuk balas dendam dengan membunuh Lucius. Setelah obrolan selesai, sang raja pun meminta Ryo untuk berlatih tanding dengan Koki untuk mengukur kemampuan Ryo. Pertandingan pun dimulai. Ryo berhasil memojokkan Koki. Saat terpojok, Koki pun mengeluarkan air flash miliknya. Tetapi Ryo berhasil menahannya dan Koki pun akhirnya menyerah. Ryo dan lainnya pun kembali ke desa. Sebelum kembali ke desa, Ryo pergi ke makam orang tuanya dan berjanji akan membalaskan dendamnya. Ryo pun memberitahukan identitas aslinya kepada Ruri kalau dirinya adalah sepupunya dan juga anak dari putri kerajaan. Ruri pun terkaget mendengar hal itu dan langsung bersikap formal kepada Ryo. Akan tetapi Ryo memintanya untuk bersikap seperti biasa. Ryo juga memberitahu bahwa dirinya akan segera meninggalkan desa ini. Besoknya saat berkebun, Ryo juga memberitahukannya ke Sayo kalau di musim gugur nanti dirinya akan pergi meninggalkan desa. Mendengar hal itu, Sayo pun menjadi sedih. Saat di rumah, Sayo pun menangis. Shin melihat hal itu dan bertanya apa yang telah terjadi. Sayo pun menceritakan kalau Ryo akan meninggalkan desa. Shin dengan cepat menuju rumah kepala desa. Akan tetapi saat sudah sampai, Shin menunduk dan memohon agar Ryo untuk tetap tinggal di desa. Lalu Sayo datang mandikannya dan minta maaf akan apa yang sudah terjadi. Scene berpindah saat pesta sedang berlangsung. Saya mengajak Ryo untuk membicarakan sesuatu. Di sana saya mengutarakan perasaannya kalau dirinya mencintai Ryo. Tetapi Ryo minta maaf karena harus menolaknya. Lalu saya meminta untuk membawanya pergi. Dia berjanji tidak akan membebaninya karena dia sudah melatih dirinya setiap hari. Akan tetapi Ryo tidak bisa mengizinkannya dan pergi meninggalkannya. Lalu Sayo pun menangis. Saat hari masih pagi, Ryo pun berpamitan kepada Yuba dan Ruri kalau dirinya akan pergi. Saat sudah akan keluar desa, di sana ada Sayo yang sudah menunggunya. Di sana Sayo mengantarkan kepergian Ryo dan juga berterima kasih kepadanya. Ryo pun pergi meninggalkan desa. Setelah perjalanannya panjang, Ryo pun sudah sampai ke desa Spirit. Di sana dia disambut oleh adiknya Latifa. Kemudian Ryo pun bertemu dengan para tetua desa dan Ryo minta untuk dibuatkan rumah yang bisa dibawa. Scene berpindah saat Ryo bangun, tetapi sudah ada gadis yang naket di sampingnya. Ternyata dia adalah spirit yang terikat kontrak dengan Ryo. Karena tidak mempunyai nama, maka Ryo memberikan nama Aisyah. Setelah itu Aisyah dibawa untuk menemui Driyasama dan para tetua desa. Karena Aisyah hilang ingatan, Driyasama bertanya elemen apa yang ia kuasai. Aisyah menjawab kalau dia bisa semua elemen. Semua orang pun terkejut mendengar hal itu karena tidak ada jenis roh yang bisa menguasai semua elemen. Karena untuk memastikan kekuatan Aisyah, Ryo diminta untuk bertarung dengan Aisyah. Saat pertarungan berlangsung, Aisyah bisa meniru semua teknik milik Ryo. Saat Ryo mengeluarkan elemen anginnya, Aisyah juga mengeluarkannya juga. Lalu pertandingan itu dihentikan oleh Driyasama karena bisa membahayakan
menanyakan yang lainnya. Dia sama juga akan mengajari semua pengetahuan umum tentang spirit. Di sisi lain, Dominic pun berhasil membuatkan rumah yang Rio minta dulu. Karena rumah Rio sudah jadi, Rio berencana untuk pergi menuju Stral. Namun tak disangka saat Rio sedang mandi, Latifah datang menghampirinya dan membasuhkan punggung Rio. Latifah juga memberitahukan siapa dirinya saat di Jepang dulu. Ternyata dulu Latifah juga mengalami kecelakaan bus yang sama dengan Haruto. Saat Rio akan pergi dari desa, dia berpamitan dengan yang lainnya terlebih dahulu. Ursula memberikan Rio item teleportasi satu arah yang bisa membuatnya kembali ke desa spirit. Sildora juga memberikan Rio item untuk mengubah warna rambutnya untuk membantu Rio melakukan penyamaran, karena dia dulunya adalah buronan di kota Stral. Setelah berpamitan kepada Latifah, Rio pun pergi. Tak lama akhirnya Rio sampai di kota Stral. Di sana terlihat lebih ramai dari biasanya. Rio pun akan menuju akademi untuk menemui Celia Sensei. Akan tetapi saat sudah sampai di ruangan penelitiannya, dia tidak ada di sana. Rio pun menginterogasi seseorang untuk menanyakan keberadaan Celia Sensei. Dia bilang Celia Sensei berada di istana untuk menyiapkan pernikahannya dengan Charles Arbor. Karena kerajaan Beltrum kalah telak dengan kerajaan Proxia, kepercayaan rakyat kepada kerajaan pun hilang. Itu juga menyebabkan otoritas keluarga juga hilang. Tetapi berkat keluarga Albor, mereka berhasil memulai negosiasi perdamaian dengan kekaisaran Proxia. Karena otoritas kerajaan hilang, maka keluarga Albor menginginkan pernikahan politik dengan keluarga Celia Sensei. Sebelum pernikahan berlangsung, Rio ingin menemui Celia Sensei terlebih dahulu untuk memastikan bahwa dialah yang menginginkan pernikahan politik ini. Rio meminta Aisyah untuk mencari Celia Sensei di istana dengan merubah wujudnya menjadi spirit. Berkat Aisyah, akhirnya Rio berhasil menyelinap ke ruangan Celia Sensei. Saat Rio datang, Celia Sensei langsung meluk Rio. Setelah itu mereka mengobrol. Di sini Rio menanyakan apakah ia benar menginginkan pernikahan ini terjadi. Akan tetapi Celia Sensei menjawab bahwa dia bersedia atas pernikahan ini. Lalu Celia Sensei menyuruh Rio pergi dan menyuruhnya tidak datang saat pernikahannya berlangsung. Saat Rio sudah pergi, Celia Sensei menangis. Akan tetapi Rio belum puas dengan jawaban Celia Sensei dan dia berniat untuk mengganggu pernikahan itu dengan bantuan Aisyah. Saat Celia Sensei selesai berdandan, Charles memanggilnya. Charles memujinya dan mengenalkannya pada 6 istrinya yang lain. Saat 6 istrinya itu berbicara dengan Celia Sensei, datanglah Putri Christina. Putri Christina ingin berbicara dengan Celia Sensei dan menyuruh para istri tadi untuk pergi. Saat Celia Sensei berbicara dengan Putri Christina, dia menjadi sedikit lebih ceria. Putri Christina juga minta maaf karena kesalahan keluarganya membuat Celia Sensei harus menjalani pernikahan politik ini. Pernikahan pun akan dimulai. Ada sebuah parade yang mengelilingi kota. Di sana para rakyat sangat bersemangat dan bersorak untuk keluarga Charles. Aisyah berbicara dengan Celia Sensei lewat telepati dan menyuruhnya untuk melihat Rio di antara kerumunan. Saat Celia Sensei melihat Rio, dia seketika menangis. Tiba-tiba Rio langsung menerobos masuk menuju ke tempat pernikahan diadakan. Rio pun langsung menyerang para prajurit dan menghindari serangan sihir yang datang. Setelah itu dia pun menghajar semua pasukan elit, kemudian langsung memukul perut Charles yang membuatnya kenok. Tak disangka Rio menawan Celia Sensei yang membuat keluarganya menjadi khawatir. Di sini Rio menggunakan telepatinya untuk berbicara dengan Celia Sensei. Rio pun merencanakan untuk membawa kabur Celia Sensei karena dia berharga bagi Rio. Dan Rio tidak ingin menyesal untuk kedua kalinya. Rio pun akhirnya menanyakan keputusan Celia Sensei lagi. Yang akhirnya Celia Sensei ingin mengikuti rencana Rio dan membawanya kabur. Kemudian Rio langsung menggendong Celia Sensei dan pergi
menghindari para prajurit. Di sini Rio kembali melewati para pasukan dan menghentikan semua sihir yang mendatanginya. Di sini ternyata ada Rei, si orang misterius yang dulu. Kemudian dia pun langsung menyerang Rio menggunakan bijudamanya. Rio pun berhasil menghentikannya dan lanjut kabur. Kemudian Alfred menyuruh semua pasukannya untuk mencari Celia Sensei. Di sisi lain Rio berlari dengan cepat karena dikejar pasukan Griffin. Dia pun turun dan memberikan Celia Sensei ke Aisyah untuk kabur duluan, sedang dia lanjut untuk menjadi umpan. Dia pun menghindari semua serangan pasukan Griffin dan menghajar semua pasukan berkuda. Di sini Rio melawan semua pasukan sendirian, namun dia berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Yang akhirnya Alfred pun datang. Dia pun langsung menyerang Rio dengan pedangnya dan pertarungan juga terlihat sangat sengit. Di sini Alfred berniat menebas Rio, namun Rio berhasil menghentikannya dan lanjut membalasnya dengan serangan yang sangat cepat. Serangan Alfred pun berhasil dihindarinya, yang membuat Alfred akhirnya mengeluarkan teknik pedang sihir pamungkasnya dan terlihat efek serangan yang sangat kuat. Namun di sini Rio terlihat menghilang dan Alfred mengira kalau dia berhasil kabur. Dan benar saja, Rio sudah mendatangi Celia Sensei. Di sini Celia Sensei jatuh sambil memeluk Rio. Celia pun bimbang akan keputusannya. Namun dia merasa senang karena sekarang bisa bersama Rio. Mereka pun saling minta bantuan untuk misi kaburnya kali ini. Di sisi lain malah keluar cahaya yang menjadi pilar cahaya warna-warni yang keluar di banyak tempat. Dan ketika cahaya itu mulai menghilang, Aisyah merasa sesuatu dan meminta Rio untuk menyelamatkan seorang. Scene berpindah ketika anak yang terlihat kebingungan, lalu mereka malah diculik. Di sini Rio datang dengan membawa handphone dan menanyakan apa ketua penjahat itu tahu siapa pemiliknya. Di sini Rio mendengar orang yang berbicara menggunakan bahasa Jepang, yang akhirnya Rio langsung membabat habis para penjahat itu. Rio pun menyelamatkan para korban. Namun di sini Rio terkaget dengan korban terakhir, yang ternyata Ayase Miharu, teman masa kecilnya. Rio pun langsung menolongnya dan anime ini pun berakhir. Bagaimana nih pendapat kalian tentang anime ini? Banyak orang bilang sih bagus, tetapi menurut saya juga bagus. Jadi saya bingung ini bagus atau bagus banget. Di sini si Rio itu terlihat overpower banget walau masih melawan musuh yang kroco-kroco. Buat kalian yang sudah baca LN-nya pasti tahu dah kelanjutannya gimana. Untuk visual dan actionnya juga keren. Jadi recommended banget dah buat kalian. Dari anime ini kita belajar apa arti menikmati hidup. Kita harus bersyukur akan apa yang kita dapat, karena dari rasa bersyukur itulah yang membuat kita bisa merasa mendapat sesuatu yang lebih. Selain itu kita harus berjuang agar kita dapat mencapai sesuatu yang kita inginkan. Mungkin itu saja alur cerita anime kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka, dan terus dukung channel ini agar terus berkembang dan rajin upload video setiap harinya. Dan sampai bertemu di konten alur cerita anime lainnya. Bye.